Setelah kita mendengar Passio Christi, sengsara Kristus yang dilakukan cukup panjang, mudah-mudahan Anda belum mengantuk ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti salib dalam konteks hidup kita di Palasari tahun 2025 ini? Sejarah menunjukkan bahwa salib, orang yang disalibkan itu artinya orang yang dianggap melakukan kejahatan besar dan dianggap bukan lagi manusia. Itu hukuman yang paling kejam, terkejam. Dan Yesus menerima itu. Menerima bukan suatu kebodohan. Dia menerima dengan suatu semangat, mengubah salib tanda penghinaan. Yang dulu orang mendengar salib, orang tuh ngeri. Jangankan memakai salib, menyebut nama saja mereka bisa pingsan itu. Dan Yesus memasuki salib itu dan mengubahnya menjadi tanda kemenangan. Sehingga kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, menggunakan kalung salib mungkin 50 gram, mungkin 2 kuintal, mungkin para suster salib gede-gede, semua uskup juga salib gede-gede. Setelah misa nanti banyak yang keseliu lehernya karena keberatan salib. Tapi salib kita bukan seperti yang Tuhan pakai. Itu salib tanda perhiasan, tanda usaha kerja yang baik, itu bagus juga. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan salib emas yang 2 kuintal itu kemudian kita menjadi pengikut Yesus yang baik, sehingga salib emas yang bagus itu ada gunanya, berguna bagi diri sendiri, orang lain, paroki dan KBG. Bagaimana konteksnya? Saya punya cerita yang saya suka ulang-ulang seperti ini. Ada seorang gadis yang sangat cantik, semacam Demi Moore, muka manis, cukur laki, gagah gitu. Sayang, matanya buta. Ya buta. Dia selalu bercerita ingin punya suami yang mencintai dia. Bayangkan orang yang buta ingin punya suami. Dia ceritakan adalah satu laki-laki yang cukup baik hati, yang lebih ganteng dari Tom Cruise, datang berpacaran sama dia. Dia mengatakan bahwa saya ingin melihat. Kalau ada orang yang membuat saya melihat, saya akan mencintai dia sampai dunia kiamat. Dan insya Yesus mereka saling mencintai. Dan laki-laki ini cinta mati sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena cintanya, sang laki-laki ini mendonorkan kedua matanya untuk sang pacar yang buta ini. Operasi berjalan bagus dan perempuan ini, Demi Moore ini, dia melihat. Dia melihat, semua ada lihat. Apa yang terjadi ketika dia melihat pacarnya buta? Dia kaget. Dan spontan dia menolak itu. Bayangkan. Dia yang memberi matanya. Kemudian dia melihat, kemudian dia menolak orang yang memberikan dia mata. Seandainya semua bapak ini ada di pihak laki-laki ini, Anda buat apa? Kemudian laki-laki ini tidak bisa menangis. Dia hanya mengatakan, semoga mata itu membuat kamu lebih berarti bagi sesama. Jagalah mata itu sampai kamu berjumpa dengan sang sumber mata, yakni Allah sendiri. Itu mungkin sekelumit tentang bagaimana cara memahami salib. Ya, mungkin kita banyak mengalami seperti itu, mengalami dikhianati cinta kita, dah pacaran 5 tahun, dah hidup bersama-sama, akhirnya dia nikah dengan yang lain. Kita tersakiti. Atau mungkin kita di Palasari ini masih percaya sama jero-jero itu, jero balian, jero dukun. Orang yang sakit demam berdarah, dia bilang buatkan itu apa tuh persembahan 5 juta sembuh. Omong kosong sih nggak ada pede. Dan kita percaya itu. Kita percaya. Kemudian lakun, ini bang ngabo gegemet yo.
Ada yang mungkin terbuat dari batu, terbuat mungkin dari bulu unta, tahu semua, percaya semua. Dan kita percaya itu. Padahal Yesus memberikan nyawanya, kita tidak percaya. Sama dengan perempuan tadi yang diberikan mata oleh pacarnya, dia menolak pacarnya itu. Mungkin kita saya nggak tahu di Pelasari ini kita antara tugelan tidak baik-baik karena masalah warisan. Yo man lion, kita sampai ke pengadilan. Mungkin di sini tidak terjadi, tempat lain terjadi. Kenapa? Karena itu padahal itu warisan dari orang tua yang tidak pernah kita beli dengan keringat sendiri. Kita mengakui lobo angkara dan kita buat terjadi. Padahal Yesus memberikan nyawanya dan tidak pernah mengklaim itu sebagai barangnya, miliknya. Salib berarti dengan jujur mengakui bahwa Yesus hadir dalam diri sesama. Memang ada banyak cerita yang bertentangan dengan kisah salib ini. Tapi apakah kita berani sebagai umat yang percaya kepada Kristus ini? Mungkin mulai sekarang pelan-pelan dan pasti berpikir, karena Yesus selalu berpikir tentang saya dan Anda, sehingga dia tanpa salah. Tadi kita dengar, pengadilan tidak bisa membuktikan dia salah. Apa salahnya? Tidak ada. Hanya karena mereka iri, mereka tidak suka. Banyak orang datang pada Yesus yang begitu luar biasa, yang notabene bukan kaum Taurat, yang notabene bukan imam dan pengajar, dan mereka mengklaim tidak bisa dibuktikan. Dan hanya terjadi dalam Injil bahwa tanpa pembuktian orang divonis mati. Gila nggak itu? Apakah Injil pernah mengatakan Yesus komplain, dia bercerita pada si A bahwa saya orang yang tersakiti, tersalimi? Tidak pernah. Kalau Yesus seperti itu, apakah kita pernah membaca kitab suci, merenungkannya? Sehingga kalau misalnya dalam kita merasa dikurangi dalam pembagian warisan, kurang menbedek, kenapa juga? Kita ya sudahlah. Dan ini saya katakan tidak gampang, tidak gampang. Apalagi harta yang kita beli sendiri dengan darah sendiri. Saya kerap kali di mana-mana, bahkan dengan keluarga sendiri, mereka bertengkar tentang warisan orang tua yang tidak pernah mereka beli. Saya katakan pernah pada keluarga, kalau kau yang beli, silakan kau jual. Tapi kalau tidak kau pernah beli, jangan berpikir kau jual. Tapi kualat melawan Tuhan Allah. Semoga kita yang mendengar Injil yang bagus dinyanyikan, mungkin mengantuk ya. Saya juga mengantuk sedikit karena panas juga tapi Tuhan mengerti saya mengantuk. Semoga dengan renungan singkat ini tadi sadarkan kembali apa tujuan kita mendengarkan Passio Christi ini, sehingga nanti mulai minggu depan ada banyak cerita bagus orang yang mengorbankan matanya, mengorbankan nyawa jangan dulu. Matanya mungkin dia punya godel, dia punya sampi, dia jual. Ini Romo, saya berikan untuk gereja, saya berikan berkat 1000 kali lipat. Atau mungkin pas kolektor saya kebepis, kalung 2 gram cemplungan untuk kolektor. Bagus itu kalung kehidupan. Atau pas kolektor lupa bawa dompet, kunci mobil cemplungkan. Ini baru betul-betul namanya revolusi salib, itu begitu. Saya berdoa demikian. Kalau sampai terjadi, pasti Tuhan heran dengan kita di sini. Kita mohonkan semangat ini dalam upacara penghormatan salib ini. Amin.